dari kelas BKIB semester 4 akan menjelaskan tentang pengelolaan layanan konseling dan pengelolaan layanan penempatan dan penyaluran. Pengelolaan layanan konseling dibagi menjadi 7. Yang pertama ada makna manajemen pelayanan konseling. Dalam konteks pelayanan bimbingan dan konseling, manajemen pelayanan konseling berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling, dan penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada prinsip-prinsip manajemen pelayanan BK. Yang A ada perencanaan atau planning, yang B pengorganisasian atau organizing, yang C ada penyusunan personalia atau staffing, yang D ada pengarahan dan kepemimpinan atau leading, yang E ada pengawasan atau controlling. Yang ketiga ada kondisi-kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap konseling, meliputi yang pertama ada physical setting, yang kedua ada proxemics atau posisi tempat duduk, yang tiga ada privacy atau kerahasiaan, yang keempat ada belief atau kepercayaan, yang kelima ada values atau kebenaran, dan yang keenam ada penerimaan. Yang empat ada kondisi-kondisi internal yang berpengaruh terhadap konseling. Yang pertama ada rapport, yang kedua ada empati, yang ketiga ada genuine, yang keempat ada attentive. Yang kelima ada pola-pola manajemen pelayanan dan konseling di sekolah dan madrasah. Sekolah dan madrasah yang menganut pola profesional akan berbeda struktur organisasinya dengan pola yang menganut non-profesional. Yang keenam ada dasar-dasar etik bagi konselor dalam melaksanakan konseling. Yang A ada tugas utama setiap anggota menghargai integritas dan mendorong konseli untuk mengembangkan bakatnya. Yang B ada konselor harus merahasiakan privacy konseli. Yang C ada konselor harus menjelaskan sifat hubungan yang baik yang akan dibina dan tanggung jawab masing-masing. Yang D ada konselor memiliki hak untuk berkonsultasi dengan seorang profesi lain yang lebih kompeten mengenai konseli. Yang E ada konselor tidak akan mencampuri urusan kliennya jika tidak mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan. Yang F ada konselor hendaknya mengakhiri sesi konseling apabila tidak mampu mengatasi masalah klien. Yang G ada konselor bebas memilih konseli yang akan membantunya. Yang H ada bila konselor sudah turun tangan, maka ia tidak akan melalaikan atau menarik diri tanpa memberitahu terlebih dahulu. Yang I ada konselor tidak memberi bantuan profesional terhadap keluarga maupun teman dekat. Yang J ada konseli memiliki hak untuk memberhentikan sesi konseling apabila ia tidak merasakan adanya kepuasan dalam dirinya setelah melakukan konseling. Yang ketujuh ada koordinator pelayanan BK di sekolah atau madrasah. Koordinator bekerja sama dengan anggota-anggota staf bimbingan yang lain membentuk suatu tim kerja yang secara bersama dapat mengusahakan pelayanan bimbingan di sekolah atau madrasah. Saya akan menjelaskan pengelolaan layanan penempatan dan penyaluran atau placement. Yang pertama, pengertian layanan penempatan dan penyaluran layanan penempatan adalah usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah dan madrasah dan sesudah tamat. Memilih program studi lanjutan sebagai persiapan untuk kelak memangku jabatan tertentu. Layanan penempatan diperuntukkan untuk siswa saat melewati masa peralihan situasi sekolah berikutnya, pemilihan dan penempatan jurusan, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah sambungan, dan penempatan pada layanan kerja. Layanan penempatan dalam BK Pola 17 ada 7 satuan layanan, yakni yang pertama layanan orientasi, yang kedua layanan penempatan dan penyaluran, yang ketiga layanan konseling perorangan, yang keempat layanan konseling kelompok, yang kelima layanan informasi, yang keenam layanan pembelajaran, dan yang ketujuh layanan bimbingan kelompok. Dan yang selanjutnya tujuan layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran bertujuan agar siswa memperoleh tempat yang sesuai untuk mengembangkan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud adalah lingkungan baik fisik maupun psikis atau lingkungan sosio-emosional termasuk lingkungan budaya secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan siswa. Yang pertama, tujuan umum. Pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran secara umum memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya.
kesesuaian terhadap tempat dan pengembangan diri seperti pada lingkungan sekolah, organisasi, pekerjaan, dan juga pendidikan lanjut. Yang kedua ada tujuan khusus. Secara khusus layanan penempatan dan penyaluran adalah membantu siswa mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan akhir atau melanjutkan pendidikan tinggi. Tercapainya tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran kemungkinan siswa untuk dapat terhindar dari permasalahan pengembangan diri dan juga siswa akan mampu merancang masa depan yang secara realistik. Fungsi layanan penempatan dan penyaluran merujuk pada fungsi-fungsi bimbingan konseling yang mencerminkan tujuan secara lebih khusus. Fungsi layanan penempatan dan penyaluran adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsinya agar siswa memahami potensi dan kondisi dirinya sendiri serta kondisi lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi ini untuk mencegah semakin parahnya masalah, hambatan, dan kerugian yang dialami. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi pencegahan di mana layanan ini berupaya mengatasi masalah siswa. Yang keempat, fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Potensi individu menjadi perkembangan dan terpeliharanya dari hal-hal yang fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Yang kelima, fungsi advokasi, menghindari individu dari keteraniayaan diri dan hak-haknya. Selanjutnya ada isi layanan penempatan dan penyaluran, meliputi dua sisi, yaitu pertama, sisi potensi diri siswa sendiri, mencakup A. Potensi intelijensi, bakat, minat, kecenderungan pribadi. Yang kedua, kondisi psikofisik seperti terlalu banyak bergerak, hyperaktif, cepat lelah, alergi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dan kondisi hubungan sosial. Yang keempat, kemampuan panca indera. Yang kelima, kondisi fisik seperti jenis kelamin, berat badan, dan keadaan jasmaniah lainnya. Yang kedua, kondisi lingkungan, mencakup kondisi fisik, kelengkapan, tata letak, serta susunannya. Yang kedua, kondisi udara dan cahaya. Yang ketiga, kondisi hubungan sosio-emosional. Yang keempat, kondisi dinamis suasana kerja dan cara-cara bertingkah laku. Yang kelima, kondisi statis seperti aturan-aturan pembatasan-pembatasan. 5. Komponen layanan dan penempatan dan penyaluran. A. Konselor guru pembimbing. B. Subjek layanan dan masalahnya. C. Pada dasarnya, yang menjadi subjek dalam layanan penempatan dan penyaluran adalah siapa yang memerlukan kondisi yang lebih sesuai dengan kebutuhan kehidupan dan perkembangannya baik di sekolah. 6. Metode layanan penempatan dan penyaluran untuk mengkaji potensi dan kondisi dari subjek layanan, maka hal-hal yang dapat dilakukan melalui inventarisasi data pribadi siswa sebagai langkah awal yang dilakukan sebelum layanan penempatan dan penyaluran dilaksanakan. Sebelum melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran adalah A. Mengkaji potensi dan kondisi diri subjek layanan siswa. B. Mengkaji kondisi lingkungan dari lingkungan yang paling dekat dan mengacu kepada permasalahan subjek layanan. C. Mengkaji kesesuaian antara potensi dan kondisi diri siswa dengan kondisi lingkungannya, serta mengidentifikasi permasalahan yang secara dinamis berkembang pada diri siswa. D. Mengkaji kondisi dan prospek lingkungan lain yang mungkin ditempati. E. Menempatkan subjek ke lingkungan baru. Bentuk-bentuk pelayanan penempatan dan penyaluran berikut bentuk-bentuk layanan penempatan dan penyaluran. A. Penempatan siswa di dalam kelas. B. Penempatan siswa pada kegiatan ekstrakurikuler. C. Penempatan dan penyaluran siswa pada jurusan atau program studi tertentu. D. Penempatan pada studi lanjut atau sekolah sambungan. E. Penempatan pada bidang pekerjaan. 8. Operasionalisasi layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran perlu diselenggarakan secara terencana dan tertib
mengikuti prosedur dan langkah-langkah sistematik strategis. Secara sistematis, layanan penempatan dan penyaluran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. A. Tahap perencanaan. B. Menetapkan subjek sasaran layanan. C. Menyikapkan kelengkapan administrasi. D. Pelaksanaan layanan. E. Evaluasi. F. Melakukan tindak lanjut atau follow up.